baru beri perumahan, baru angkat DP atau apa langsung banjirnya gila-gilaan tuh. Oh iya, kembali lagi bersama di obrolan tanpa skrip. Betul. Nah, kali ini kita lagi ngobrol di salah satu kafe di daerah kita. Jadi sambil nongki, sambil kita ngomongin ngelanjutin yang kemarin. Kemarin kan kita udah ngomongin tentang rumah KPR, rumah eh, rumah Komersil. commercial case ya, dan ternyata lumayan banyak tuh yang suka dengan konten itu. Jadi sekarang kita mau ngasih sedikit tips sebenarnya apa aja sih yang harus diperhatiin kalau kita tuh lagi pengen beli rumah gitu. Betul. Karena ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ya supaya kita itu tidak terjebak terlalu lama kalau kita misalkan mau beli rumah kayak itu. Jadi ada beberapa faktor yang akan kita nanti share ya menurut pengalaman kita pribadi, bukan hanya dari segi harga, tapi ada beberapa banyak faktor yang nanti menentukan akhirnya kita memilih rumah yang akan kita pilih nanti. Betul banget. Nah, kalau menurut kamu nih kira-kira apa hal yang terpenting kalau misalkan kamu memilih rumah? Nah, kalau aku nih sebagai cewek dan seorang ibu gitu ya, selain yang pasti nomor satu tuh harga. Aku tuh pasti mempertimbangkan mana sih rumah yang sesuai budget dengan tabungan kita, terus cocok gak sih dengan harga segini, terus dapat rumah dengan ukuran segini kayak gitu. Nah, selain itu aku juga ngeliat tuh kayak lingkungannya kayak gimana. Karena jujur aja aku tuh kurang suka lingkungan yang terlalu banyak rumpi-rumpi gitu ya, maksudnya kayak dikit-dikit ngobrol, dikit-dikit diomongin kayak gitu tuh aku sangat menghindari gitu. Jadi aku mencari lingkungan yang benar-benar nyaman untuk dihuni gitu. Betul. Itu aku sepakat sih dengan lingkungan atau dengan lokasi maupun dengan harga. Memang seperti itu. Itu kalau untuk dari segi emosional ya, lingkungannya lebih bagus. Cuman kalau memang kita, menurut aku nih, lingkungan itu perlu juga. Tapi ada yang lebih detail dan bisa kita rasakan dan bisa kita ukur. Contoh misalkan adalah di suatu lingkungan itu minimal itu dekat dengan fasilitas umum kayak Indomaret, Alfamart, atau ada sekolahan, atau ada perkantoran, atau ada wisata. Itu biasanya akan cepat menaikkan harga nilai rumah itu. Nah, selain dari yang tadi itu, misalkan kalau beli rumah di sepanjang mata kita memandang, jangan sampai ada makam atau kuburan, jangan sampai ada sutet atau tower-tower komunikasi maupun tower listrik, karena itu nantinya secara nilai appraisal bank itu biasanya akan lebih lambat naiknya daripada rumah-rumah yang nggak kelihatan tadi, karena itu minusnya ketika nanti orang bank melakukan appraisal. Nah, betul. Ya, Jujur gitu. kita dulu kemarin pas beli rumah kita juga ngelihat dulu ya kenaikan harga rumah di perumahan ini tuh bagus atau enggak sih per tiap tahunnya ya kan. Betul. Dan ternyata setelah kita cek tuh kenaikannya lumayan bagus gitu, dan juga dia dekat sama kayak fasilitas umum kayak terminal, sekolah kayak gitu-gitu ya. Ya itu harus betul. dipertimbangkan lagi. Ya karena mereka di lokasi rumah yang kita pilih kemarin itu memang udah sesuai dengan kriteria kita, termasuk dari lokasi, dia tidak di sepanjang mata memandang, nggak ada makam, nggak ada kuburan, nggak ada tower listrik, nggak ada sutet, dan dekat dengan fasilitas umum. Keluar perumahan sudah Alfamart ya, sudah Alfamart, terus kita dekat dengan pasar juga. Terus satu lagi nih yang paling penting, akses ke perumahan itu atau akses ke rumah kita tuh nggak macet atau gangnya enak. Minimal kalau kita pengen ngukur, simpelnya adalah di depan rumah kita maupun akses rumah kita itu minimal 2 mobil bisa simpangan tapi tanpa minggir-minggir. Kalau syukur-syukur malah 2 truk bisa simpangan tapi tanpa harus minggir-minggir, itu enak banget jadinya. Kalau misalkan itu sebisa mungkin cari rumah yang seperti itu ya. Tapi kalau misalkan dapetnya rumah yang ada jalannya nggak begitu lebar, ada yang sekiranya pantangan dari kita tadi, yang nggak jadi masalah kalau karena pembeli rumah juga preferensi masing-masing. Cuman kalau dari kita pribadi ya seperti itu kalau kita milih rumah, jadi sangat selektif ya, nggak gerusa-gerusu sembari kita memang mengumpulkan dana ya, mengumpulkan dana dan mengumpulkan kira-kira nantinya kedepannya akan dibuat apa. Kemarin kita juga sempat survei beberapa bulan ya, lumayan lama ya, nggak langsung cocok gitu sama rumah ini gitu. Kita sebelum-sebelum tuh udah survei dulu ke perumahan 1, 2, 3 banyak banget gitu loh, dan ternyata ketemu di perumahan yang kemarin cocok, lokasinya oke, terus lingkungannya juga oke, harganya juga masih masuk budget gitu. Jadi ya kita langsung deal waktu itu ya.
Iya. waktu tawar menawar. Nah selain itu Betul. kira-kira apa lagi ya? Selain lingkungan, terus Ada harga. nih, ada satu lagi yang penting. Ini yang kemarin lagi viral juga, mungkin di area-area teman-teman ya. Kalau bisa survei rumah itu waktu hujan. Oh. Kenapa coba? Satu, untuk mengecek kebocoran-kebocoran rumah. Yang kedua, kita pengen ngecek lingkungannya banjir atau enggak, cepet kering atau enggak. Itu penting banget sih, Lembab karena atau enggak ya? kemarin kan banyak viral ya di sosial media kan. Baru beri perumahan, baru angkat DP atau apa, langsung banjirnya gila-gilaan tuh. Oh iya, betul betul betul. Daerah-daerah Bekasi atau Jawa Bandung ya, Baratan, iya, di daerah situ kan. Nah itu kan jadinya kita malah rugi kayak gitu. Kita pengennya beli rumah, pengen buat invest atau pengen buat untuk meningkatkan cash flow, tapi jadinya kita malah rugi. Banyak banget akhirnya rumah dijual kan. Nah kalau bisa sih survei rumah itu bisa boleh pakai mobil atau pakai motor, tapi kalau preferensi kita pakai motor biar cepet aja itunya apa mobilitasnya. mencarinya sasarannya. Terus kita biasanya ngecek juga ketika hujan cepat kering atau enggak, atau misalkan nanti ada bocor atau enggak di perumahan itu, Ini akses menurut airnya gimana kayak gitu. penting juga nih buat kalian kalau kalian tuh beli rumah baru langsung dari developer. Karena apa? Biasanya kan kalau beli rumah baru dari developer itu kalian itu bakal masih dapat garansi ya, garansi bangunan selama beberapa waktu gitu. Nah itu tuh kesempatan kalian buat ngecek semua bangunan mulai dari saat hujan, saat apa namanya itu ada lembab atau enggak, bocor atau enggak, itu biasanya masih bisa diganti dan diperbaiki selama masa garansi gitu. Itu aku nggak tahu ya ini di semua perumahan ada atau di beberapa perumahan aja yang ada garansi kayak gitu. Itu juga mungkin bisa buat kalian memastikan sih ke developernya ini ada garansi nggak sih selama berapa tahun atau berapa lama, berapa bulan gitu. Selama masuk garansi kalau ada kerusakan atau apa tuh kalian bisa langsung ngomong dan diganti gitu. Jadi Betul, penting banget betul, buat betul. ngecek kayak tadi di musim hujan kayak gitu kira-kira gimana. Ya. Itu lumayan banget kan kalau misalnya kalian diganti waktu masih garansi gitu. Jangan sampai udah lewat garansinya ternyata baru ketemu tuh yang kayak wah ternyata ada bocor nih, ada rembes nih, ada lembab nih gitu. Ya, untuk menghemat juga menurut kita ya, itu kalau sebisa mungkin bahwa orang yang mengerti tentang bahan bangunan rumah atau misalkan mandor Misalnya ataupun tukang, tukang, gitu ya ya. kita mending bayar 100 sampai 200 ribu supaya mereka tuh tahu atau kita pun tahu kira-kira kondisi rumah ini kekuatannya seperti apa. Ketika nanti kita renov atau nanti kita bikin modif seperti apa, apakah membutuhkan biaya banyak? Karena kalau kita pribadi kan preferensinya di rumah second ya. Kalau rumah second biasanya ketahanannya lebih tahan daripada rumah-rumah komersil, rumah-rumah yang baru. Itu menurut dari tukang-tukang yang sudah kita survei sih, jadi bukan menurut kita ya. Jadi akhirnya kita memilih preferensi di situ. Nah kita sedikit banyak belajar perihal bahan bangunan, struktur bangunan kayak gitu sih. Jadi yang menurut kita oke dan sesuai dengan kriteria kita termasuk lokasi maupun tahan banjir ya akan kita sikat gitu. Iya. Nah termasuk untuk masalah harga itu relatif. Harga itu bisa dikatakan mahal atau murah nggak bisa dari patokan nilainya. Oh ini nilainya 100 juta murah berarti. Mereka nggak tahu 100 juta itu di belakangnya apa. Belakangnya adalah kuburan ya sama aja. Nggak akan Jadi naik nggak tuh sesuai perumahannya. gitu. Kayak gitu. Gitu deh guys. Ya, betul-betul. Ada lagi nih yang penting banget tuh adalah surat-surat kejelasan si rumah ini gitu. Contohnya kayak sertifikat ya. Nah, sertifikat itu kalian harus pastiin nih, itu tuh benar-benar atas nama orang yang jual atau bukan gitu. Dan untuk memastikan apa ya, ternyata rumah ini tuh nggak bersengketa, nggak bermasalah gitu. Udah jelas si sertifikat, namanya jelas, terus nama itunya juga jelas. Misalnya kalian pakai orang ketiga, itu kalian tuh harus tetap memastikan yang menjual itu apakah orang yang punya atau orangnya sudah nggak ada atau gimana, karena nanti ngurusnya tuh bakal lebih susah gitu. Oke, betul sepakat. Oke, mungkin itu dulu ya. Ya mungkin itu dulu, semoga obrolan kita kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang lagi cari rumah baik dari KPR ataupun cash ya. Yang penting semuanya disesuaikan dengan budget kalian gitu, jangan sampai itu over budget dan terlalu memaksakan dan akhirnya mengakibatkan kesusahan di kemudian hari gitu. Betul. Ya oke, see you next video, bye bye.